Infografis Pemikiran Filosofi Ki Hajar Dewantara oleh Adi Yunus, Sarjana Pendidikan, Guru SMA Negeri 1 Siompo, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Buton Selatan, Fasilitator Ratna Yupita, pengajar praktik Ramadan. Demonstrasi kontekstual tugas 1.1.A.6. Tantangan yang saya hadapi di kelas sebelum mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu: 1. Saya masih mendominasi pembelajaran. Dalam hal ini, pembelajaran masih didominasi oleh saya dan belum mengaktifkan siswa dalam belajar. 2. Saya belum mengemas pembelajaran secara asik dan menyenangkan agar motivasi belajar anak meningkat, di mana saya belum mendesain atau menggunakan pendekatan strategi model pembelajaran yang langsung berpusat pada siswa. 3. Saya belum memahami karakter anak. Dalam hal ini, saya tidak berpikir pada karakter anak, walau kelas yang didapatkan kelas heterogen. Untuk mengobati tantangan atau masalah di atas, saya mencoba memaparkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Wardi Suryaningrat, lahir di Paku Alam 2 Mei 1989. Beliau adalah seorang bangsawan Jawa, aktivitas pergerakan, kemerdekaan Indonesia, guru bangsa, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi di Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Dia adalah pelopor pendidikan di Indonesia, sehingga setiap tanggal 2 Mei namanya dikenang sebagai Hari Pendidikan Nasional. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Menuntut anak mencapai kodrat anak. Kodrat keadaan merupakan bagian dasar pendidikan, hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya anak, sesuai dengan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu karena pengaruh kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara membagi pendidikan dalam dua kodrat, yaitu 1. Kodrat alam. Kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alami yang melekat pada diri masing-masing individu, karena siswa berasal dan dibentuk dengan lingkungan, latar belakang yang berbeda-beda. Maka kita sebagai pendidik tidak boleh melupakan hal itu, karena berbeda anak, berbeda pula cara merawat dan memperlakukannya. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuh yang disemai dan ditanam oleh pak tani atau pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak optimal. Pendidik pula harus mampu menerapkan pembelajaran yang merdeka sehingga menghasilkan pembelajaran efektif, baik, dan menyenangkan bagi siswa. 2. Kodrat zaman. Kodrat zaman merupakan perubahan yang terus bergulir dan terjadi dari waktu ke waktu. Pendidik menuntun siswa untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap memperhatikan dan tidak meninggalkan norma-norma yang berlaku, serta tidak menginjak harga diri bangsa. Dengan keterbukaan ini, siswa mampu memantapkan diri untuk mengenyam pendidikan, bukan hanya di Indonesia atau nasional, tapi juga di dunia internasional. Maka dari itu, sebagai tenaga pendidik, kita harus mengikuti perubahan zaman untuk dapat memberikan pendidikan yang terbaik untuk siswa. 2. Pembelajaran memerdekakan
atau berpusat pada anak. Pembelajaran yang berpusat pada anak memfokuskan perencanaan dan pengelolaan pembelajaran pada kebutuhan dan minat anak. Dengan pembelajaran ini, siswa merasa senang, aman, nyaman, dicintai. Sehingga dengan perasaan ini, siswa dapat terus termotivasi untuk belajar lebih giat. Pembelajaran yang memerdekakan anak adalah pembelajaran yang berpusat pada anak. Artinya, setiap proses pembelajaran didasarkan pada kebutuhan dan minat anak dengan melihat hasil observasi yang menunjukkan capaian anak, hal yang dia senangi, serta keterlibatan aktif pada anak pada kegiatan belajar. Pokok pendidikan Ki Hajar Dewantara berikutnya yaitu tertuang dalam trilogi pendidikan. 1. Ingarsa Song Tulodo, artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberi suri tauladan. 2. Ing Madya Mangkukarso, artinya seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. 3. Tutuwuri Handayani, artinya seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara sebagai dasar atau fondasi pendidikan di Indonesia, yaitu sebagai tuntunan dan arah pendidikan Indonesia. Sebagai seorang guru, sewajarnya saya memberikan tuntutan yang baik kepada siswa sehingga menghasilkan pembelajaran yang baik, serta menggiring anak untuk memunculkan kreativitas anak tanpa melupakan nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, sehingga dapat mewujudkan merdeka belajar. Sekian pemaparan saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah dan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.